Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan pelajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana sudah saya jelaskan kemarin apa itu Ahli Sunnah, apa itu Al Jamaah, apa itu Ahlun, apa itu Sunnah. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham semua. Dan kemarin saya ngasih tugas, kalian suruh mencari sejarahnya siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Di mana ini di bidang apa? Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Imam al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Ternyata yang ngerjakan, mau bilang apa, saya bingung saya sama kalian ini. Mau gimana, mau dibom tapi biar kalian itu ngerjakan. Ayolah nak, kerjakan nak tugasnya nak, biar jadi orang pintar ya. Carilah. Belum ada yang ngumpulkan ya ke saya. Tak tunggu nanti ketika masukkan. Sekarang ini aslinya kalian harus ke sini, harus setoran. Nah, sudah saya kasih tugas. Kemudian untuk sekarang ya, di dalam bidang fikih yang diikuti adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, Imam Malik. Kemudian dari bidang akidah yang diikuti itu adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Itu yang diikuti di dalam. Kemudian di dalam bidang tasawuf, siapakah yang diikuti? Yang diikuti adalah mana nak? Lupa nak. Yang diikuti buka kitabnya. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini di bidang tasawufnya. Apa tasawuf itu? Mungkin anak-anak tanya. Tasawuf itu artinya kalau secara bahasa sofa, bersih nak, bersih, bening, tembus. Itu tasawuf. Nah karena itu yang terkenal di dalam bidang tasawufnya adalah Imam Al-Ghazali, yang mana pengarang kitab Ihya Ulumuddin, di mana Ihya Ulumuddin ini menjadi kajian di semua pondok salaf. Bukan hanya di pondok salaf, semua pondok rata-rata mereka mengajarkan ajaran kitabnya Imam Ghazali, yaitu yang disebut dengan Ihya Ulumuddin. Di mana Ihya Ulumuddin ini ada 4 jilid besar-besar nak. Dulu saya belinya 250 di pondok, tahu sekarang. Itu dulu. Kemudian anak-anakku sekalian, di mana Imam Al-Ghazali ini dari pendidikan kecilnya itu, Imam Al-Ghazali ini dititipkan oleh orang tuanya sama adiknya kepada orang tasawuf, orang yang ahli ibadah, orang tasawuf. Nah, sekali dititipkan ditinggal. Ketika ditinggal, dikasihkan uang, gurunya itu dikasihkan uang untuk mengajarkan Imam Ghazali dan adiknya. Ketika diajarkan sampai uangnya habis, nggak dikirim lagi. Ketika habis, akhirnya oleh orang tasawuf ini, Imam Ghazali ini dimudahkan ke yayasan yang bisa memberi makan dia dan juga belajar. Ya, terus pindah-pindah Imam Ghazali ini, gurunya banyak ya. Yang didalami dulu awalnya adalah mengkritik filsafat itu yang salah, filsafat yang salah. Itu Imam Ghazali pindah ke Baghdad, Palestina, Irak. Pokoknya mondoknya gurunya banyak Imam Ghazali itu. Oleh karena itu, kalau kalian bisa dianggap pinter, alim, kalau hanya gurunya hanya satu masih belum. Kalau kalian pindah-pindah pondok, insyaallah nanti seperti Gus Baha itu pinter, alim, sudah ilmunya sudah banyak ya. Kemudian anakku sekalian, di mana sejarah Imam Al-Ghazali ini pernah 2 bulan jenuh, dia itu merasa jenuh. Karena Imam Ghazali ini memang awalnya kan nggak punya, miskin. Tapi setelah itu Imam Ghazali ini ketika dikenal keilmuannya, pinter, ya, hebat keilmuannya, akhirnya terkenal, dipanggil oleh kiai-kiai atau ulama-ulama pada masa itu. Dan juga dipanggil oleh raja pada waktu itu. Dan oleh raja dijadikan mufti. Ya, Imam Ghazali dijadikan mufti. Akhirnya mengejar harta itu ya dibayar Imam Ghazali oleh raja itu.
Hanya ketika itu Sayyidina Ali merasa jenuh dengan apa yang ia dapat. Ya. Kenapa kok dengan harta gitu. Yaitu ngajar sambil mendapatkan harta. Akhirnya dia itu merasa jenuh dengan kehidupannya. Ada tekanan batin dalam dirinya karena kok seakan-akan kepengen harta. Ya. Akhirnya Imam Ghazali ini uzlah pergi dari Baghdad pergi ke Irak. Dan dia itu hanya bawa timba dan membawa jarum. Yang dia itu bawa timba dan jarum pergi ke Irak. Ketika pergi ke Irak, dia itu ingin mengasingkan diri. Kenapa? Biar tidak terkenal, biar tidak ada orang tahu. Ternyata ketika nyampe di Irak, dia itu pergi ke masjid, ya ada di Irak belajar. Ketika nyampe di masjid, dia itu itikaf. Kok moro-moro di masjid itu ada pengajian, dan di dalam pengajiannya itu dia itu mengatakan qala Imam Ghazali katanya. Berkata kiainya ini mengatakan gitu, padahal Imam Ghazali ada di situ sedang itikaf. Hanya Imam Ghazali itu tambah gelisah lagi. Ya Allah, gitu. Kok seperti ini gitu, lari kok akan kejar. Orang yang berkata itu tidak tahu kalau Imam Ghazali ada di situ. Akhirnya Imam Ghazali hanya uzlah itu mengasingkan diri, tidak ingin diketahui orang, ya hanya bawa jarum dan timba tersebut. Buat apa kamu bawa timba dan jarumnya? Timba ini untuk ngambil air untuk saya wudhu dan sholat. Sedangkan jarum ini hanya bawa pakaian. Kalau pakaian saya sobek akan saya jahit. Dia itu uzlah itu kalau dulu itu mengasingkan diri dan fokus ibadah kepada Allah. Ya, fokus tidak tercampur dengan manusia, dengan pekerjaan. Pokoknya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uzlah pada zaman dahulu. Kemudian ketika masa-masa uzlah, ada tekanan batin lagi kepada Imam Ghazali. Dalam tekanan batinnya itu mengatakan, saya ini punya ilmu, tapi oleh Rasulullah, kalau ilmu saya ini dibiarkan begini, nanti membiarkan umat Rasulullah ini, umat Nabi Muhammad ini dalam keadaan kebodohan, tidak tahu. Hanya di dalam uzlahnya itu Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu yang terkenal sampai sekarang. Hanya ketika tekanan batin yang berupa pemikiran membiarkan umatnya Nabi Muhammad ini dalam kebodohan, akhirnya kembali lagi ke raja atau ke ulama-ulama. Akhirnya disambut oleh ulama-ulama, dan Imam Ghazali mengatakan, saya datang ke sini bukan seperti yang awal, bukan untuk bermufti, bukan untuk untuk mempunyai jabatan seperti sebelumnya, tapi saya ingin mendirikan tempat pondok pesantren tapi jauh dari sini. Akhirnya Imam Ghazali ini pergi dari kerajaannya, kemudian mendirikan pondok sampai Imam Ghazali ini meninggal. Ini pinter, seperti apa karangannya banyak, bukan hanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Apalagi karangan-karangan yang lain. Ada yang mengatakan sampai 60 karangan yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ini orang-orang atau tasawuf hebat. Dari kecil sudah mondok, dititipkan oleh orang tuanya kepada seorang guru yang tasawuf. Oleh karena itu, kalau kalian ingin alim, kalian pinter, kalian cerdas, bukan hanya cerdas tapi alim, faqih, ya, alamah, ya, pinter, usahakan mondok, ya. Kalau nggak mondok bisa alim, ya bisa jadi, tapi anaknya yang memang benar-benar, tapi sulit, menurut saya sulit. Orang yang memang rata-rata orang-orang alim, pinter, ya ustadz itu rata-rata jebolan pondok pesantren atau keluaran dari pondok pesantren. Seperti Gus Baha itu kan pondok pesantren, Abdus Somad itu pondok pesantren, Ustaz Adi Hidayat, ustadz yang lain itu yang terkenal, Ustaz Hafiz, Ustaz Fauzi, ini semuanya jebolan dari pondok pesantren, ya. Mungkin itu saja pertemuan untuk Azwaja kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada baiknya, ada hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.